Baik, saudara-saudara, kita akan membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama pada pagi hari ini, 1 Tawarik pasal 16 ayat 25 sampai 27. Saya mencari fisil saya ya, tapi belum ketemu. 1 Tawarik pasal 16 ayat 25 sampai 27. Demikian firman Tuhan, saudara. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat, dan lebih dahsyat Ia daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Pagi ini kita akan belajar sukacita yang kita dapat melalui penyembahan. Diharapkan nanti pulang dari sini saudara semakin banyak masalah semakin menyembah. Saudara, saya jarang menyapa saudara ya. Pagi ini saya ingin menyapa saudara. Selamat pagi saudara. Bagaimana kabar saudara? Ya. Kenapa ini memang mau tak pakai ilustrasi? Biasanya kalau dicapa, saya pun jawabnya seperti saudara ya. Bagaimana kabar saudara? Baik, luar biasa. Maksudnya luar biasa ini apa? Luar biasa diberkati, luar biasa menderitanya, luar biasa cicilannya, luar biasa kacaunya, kan tidak jelas luar biasa apa. Saya kalau ditanya gitu, gimana kabarnya Pak Tri? Baik. Semua orang juga menjawab, kita semua kalau ditanya kabarnya baik. Padahal saudara-saudaraku, sebetulnya kalau kita teliti, kita punya penyakit mungkin kalau sudah tua osteoporosis. Punya sakit osteoporosis, tapi ditanya ya baik. Sehat-sehat. Punya hipertensi, tapi ditanya apakah baik? Baik. Sehat-sehat, memang hipertensinya terkendali dengan baik. Diabetesnya terkendali dengan baik. Ya, jadi kita tetap ngomong baik. Dan penyakit-penyakit lain. Nah, saudara-saudara, contoh ini saya gunakan karena apa? Karena kita kadang-kadang tidak dapat membedakan antara sukacita dan gembira. Ya, karena kegembiraan itu sudah biasa. Atau orang Kristen sudah yang biasanya baru pindah dari agama lama menjadi orang Kristen itu bisa bercerita tentang sukacita. Tetapi bagi orang Kristen yang sudah terus-menerus menjadi Kristen, sudah tidak bisa membedakan antara sukacita dan gembira. Sudah tidak bisa membedakan lagi. Kayak tadi ya, saudara ditanya apakah sehat? Sehat, walaupun punya penyakit di dalam tubuhnya. Tidak jawabnya tidak sakit. Ya tetap baik, sehat. Ya, baik dan sehat. Karena sudah tidak bisa membaca lagi, membedakan lagi hidup tanpa penyakit gimana, karena sudah biasa dengan penyakitnya. Ya, jadi dengan sukacita juga demikian, saudara-saudara. Kita kadang-kadang sudah tidak bisa membedakan. Makanya ketika kita membahas tema sukacita ini, apa sih? Sukacita itu lagi gembira, tapi agama lain juga gembira loh. Orang-orang beragama lain juga kelihatannya bahasanya kita bersukacita. Saya sudah membedakan sukacita di khotbah pertama ya. Bulan ini sukacita dengan gembira, dengan bahagia itu bedanya apa sudah saya bahas. Jadi nanti kalau saudara lupa silahkan buka ya. Tetapi seringkali kita kan tidak bisa membedakan. Bedanya apa lagi ya? Sama saja kayaknya orang-orang di luar Tuhan juga mereka tenang-tenang hidupnya, damai, bahagia. Kelihatannya hidupnya seperti itu, saudara-saudara. Nah, kalau saudara bingung jawabannya seperti ini. Kalau saudara mau pergi katanya, saya belum pernah ya. Katanya Danau Toba itu bagus. Ya, katanya Danau Toba itu bagus. Nah, lalu saudara kita pergi ke Danau Toba ini. Saudara pergi, bisa naik pesawat dulu ya. Naik pesawat, turun di bandara sana, di Medan ya. Terus dari Medan menuju Danau Toba mungkin saya tidak tahu jalannya lewat apa.
Nah mungkin di sepanjang jalan itu banyak hal-hal yang bagus ya. Wah pemandangannya bagus, saudara tersenyum senang ya, tersenyum senyap. Oh bagus, ini bagus lagi difoto lagi, ini bagus lagi difoto lagi. Saudara senang sekali, terus di sepanjang perjalanan senang. Tetapi setelah tiba di Danau Toba, saudara, wow, bagus banget. Nah kira-kira sukacita dengan gembira yang kita rasakan, sukacita itu apa? Pak Tri bedanya dengan gembira, beria-ria. Gembira itu apa? Sukacita itu karena saudara-saudara itu khotbah saya pertama, karena Tuhan. Nah karena Tuhan kita belum sampai tujuan semua saudara. Kita semua masih dalam perjalanan ya. Tapi banyak hal indah, mengikut Yesus sendiri banyak hal indah. Ada perubahan ajaib sungguh ku alami sejak ku terima Yesus. Oh ada perubahan-perubahan, luar biasa ini. Apakah ini sukacita? Ya, tapi belum sukacita yang nanti dimaksud Tuhan. Ya, karena sukacita yang terbesar, yang sejati nanti itu ada di hadirat Tuhan. Makanya pagi ini kita sudah mulai menyentuh masuk ke sukacita, mulai saudara mencicipi. Ketika saudara menyembah Tuhan, itu saudara akan berada di hadirat Tuhan, walaupun hadirat itu belum begitu nyata, hanya masih di dalam samar-samar istilahnya Paulus. Tetapi orang saudara seringkali di dalam samar-samar itu saudara diizinkan merasakan kehadiran Tuhan. Sehingga ketika saudara menyembah, saudara menitikkan air mata, terharu, ini luar biasa, aku tidak ingin berhenti berdoa. Aku ingin terus Tuhan, kayak Yesus dimuliakan di atas gunung itu saudara. Murid-murid yang mengikut Tuhan Yesus sampai, Tuhan, saya bikinkan tenda, jangan turun. Ini luar biasa. Ini kemuliaan yang luar biasa. Nah itu baru sedikit cahaya. Itu murid-murid Yesus yang diajak melihat Yesus dimuliakan di atas gunung itu, saudara-saudara. Itu sudah wow banget, luar biasa ini luar biasa banget. Padahal itu baru samar-samar, apalagi kalau saudara menyembah sendiri, tidak ada penglihatan-penglihatan semacam itu saudara sudah baru merasakan setitik. Nah, saudara selama ikut Yesus sudah banyak sukacitanya, saudara mengalami mujizat, ya, itu menghadirkan sukacita juga, tapi masih tipis-tipis karena orang-orang agama lain yang menyembah berhala. Ya, karena di luar Tuhan itu menyembah berhala jelas ya, tadi di dalam ayat 26, sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, itu Alkitab jelas. Sudah saudara telusur keyakinan apa saja di luar Allah Tritunggal itu sudah menyembah berhala, wis pasti gitu. Mereka juga, tetapi kalau mereka ngomong bicara para pengkhotbahnya, bicara tentang sukacita, ya ada sukacita yang mungkin gembira ya, mirip-mirip, kita mungkin masih sulit membedakan, tetapi perbedaan nanti semakin menonjol ketika saudara bertemu dengan Tuhan. Dan penyembahan ini akan memberi kekuatan saudara, sukacita saudara ketika saudara memasuki tahap-tahap sesi hidup saudara yang mungkin banyak beban, banyak penderitaan. Salah satu kunci kekuatan saudara adalah di dalam penyembahan. Saya akan mengutip tulisan Bob Calvin, saudara-saudara, dalam buku Worship Matters. Dia menulis demikian, saudara, agak panjang ya. Nanti saudara kalau pengen, saya itu suka mendengar khotbah saya sendiri malah melalui YouTube. Karena kutipan-kutipannya jelas sekali ya, dicetak gede. Sesungguhnya ibadah merupakan undangan. Ibadah memang ibadah seperti ini adalah undangan dari Tuhan. Makanya ada di dalam susunan acara gereja baptis itu mesti kalau ibadah sore jelas ya. Ada panggilan berbakti. Biasanya diambil dari Mazmur. Masuklah ke hadapannya, itu pun undangan. Masuklah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Beribadahlah kepadanya, nah, itu panggilan berbakti. Sesungguhnya ibadah, itu juga bisa ibadah saudara sendiri di rumah ya. Sesungguhnya ibadah merupakan undangan dari Allah Tritunggal
agar kita mengambil bagian dalam persekutuan dan sukacita yang telah disediakannya dari kekekalan sebelum dunia diciptakan. Kita dipilih untuk bergabung dengannya, menyatakan keagungan, kesempurnaan, dan keindahannya yang tiada terbatas, kebenaran, hikmat, dan kekayaannya yang tak habis-habisnya. Segala atribut keilahiannya membaur secara harmonis dalam keseimbangan yang sempurna, saling bekerja sama dengan sempurna tanpa ada pertentangan, tanpa kekacauan, tak pernah pudar ataupun berkurang. Ia sumber segala sesuatu yang baik dan indah. Waduh, ini luar biasa. Lah Tuhan itu kenapa kok ada sukacita? Dia sumber segala yang baik dan indah. Tidak heran Rasul Paulus tenggelam dalam penyembahan kepada Tuhan selagi ia menggambarkan kebesaran Tuhan dalam Roma 11 ayat 33. Alangkah dalamnya, bukan oleh, salah ketik. Alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Nah, yang di situ saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada kata tenggelam. Paulus tenggelam dalam penyembahan. Dan di sana dikatakan tadi panggilan Allah Tritunggal supaya saudara mengambil bagian dalam persekutuan dan sukacita yang telah disediakan sejak kekekalan. Jadi Allah Tritunggal itu merancangkan saudara-saudara, dipanggil itu untuk menikmati sukacita itu saudara-saudara. Dari kekekalan dirancangkan saudara untuk bersukacita. Tetapi syaratnya apa saudara? Dipanggil untuk datang beribadah. Ada ibadah komunal, ada ibadah personal. Ini yang kita lakukan ibadah komunal. Jadi jangan terus merasa kalau gitu ibadah sendiri di rumah saja. Itu tidak tepat. Karena Allah juga mengajari kita berdoa bersama-sama, ibadah bersama-sama. Jangan kamu menjauhkan persekutuan. Menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan seperti dibiasakan banyak orang. Jangan. Persekutuan tidak boleh dijauhi, tetapi juga saudara kalau kamu berdoa, masuklah ke kamarmu, tutuplah pintumu. Itu doa personal. Ya. Nah, ketika saudara berdoa personal ataupun doa ibadah komunal bersama-sama, saudara dipersilakan mencicipi hadirat Tuhan. Ya, kalau saudara sungguh-sungguh ya, saudara menghayati fokus benar-benar ibadah dan atau penyembahan menyebabkan orang Kristen senantiasa dalam kondisi bersukacita karena Allah yang maha indah, segala yang indah, segala yang mulia, segala yang baik itu sumbernya adalah Tuhan. Dan ketika saudara beribadah, saudara berada di hadapan Tuhan yang seperti itu. Nah, mengapa penyembahan dapat mendatangkan sukacita? Kita akan mulai lihat di dalam ayat 27. Yang jelas tadi ayat 26 sudah disinggung ya, karena Allah sejati hanya Allah Trinitas. Ayat 27, keagungan dan semarak ada di hadapannya. Alasannya kena sukacita itu apa? Karena di hadapan Tuhan itu ada keagungan. Kata keagungan itu agung, besar sekali. Sesuatu yang besar ada di hadapannya. Ini bukan suatu musibah besar, tidak ada di situ ya. Penderitaan besar, kesusahan besar bukan. Sesuatu yang besar. Apa itu? Keindahan tadi sudah disebut ya oleh Bob Calvin ya. Sudah disebut oleh Bob Calvin ya, bahwa keagungan dan semarak ada di hadapannya ini berbicara tentang keindahan, tentang kebaikan. Dan nanti kalau saudara berada di hadirat Tuhan, saudara akan mengagumi Dia, Allah. Kalau saudara sudah mengagumi Allah, penderitaan saudara bagaimana? Penyakit saudara bagaimana? Saudara fokus kepada keindahan Tuhan. Makanya Paulus dibelenggu di penjara menyanyi.
Ketika seseorang menyadari hadirat Tuhan, saudara, dimanapun dia berada, apapun kondisinya, dia langsung mengagungkan Tuhan, dia tenggelam di dalam pujian, kekaguman kepada kebaikan Tuhan. Dia nangis bukan nangis karena terbelenggu, bukan nangis karena nangis dirantai, tapi nangisnya Tuhan itu baik luar biasa. Tuhan engkau baik luar biasa. Itu saudara-saudara, oleh karena itu kunci sukacita di situ. Kalau ada orang Kristen merasakan hampa, kepahitan, karena menerus-menerus hidupnya diterpa berbagai penderitaan, belajarlah menyembah Tuhan. Henry Scougal, sering saya kutip saudara, ya, dia menulis demikian, kata-kata yang sederhana dan penuh kerendahan hati terasa melecehkan apabila diucapkan kepada manusia. Tetapi kata-kata yang sama akan terasa mengagungkan apabila diungkapkan kepada Allah. Maksudnya gini loh saudara, mengapa penyembahan itu kok lalu tiba-tiba kita memasuki dimensi yang mistis tiba-tiba, seperti dimensi yang mistis. Karena kalau saudara berkata, Pak Tri baik, kalau saudara ditanya, Pak Tri, apalagi kalau pemakaman di Tulungagung ya, biasanya orang tetangga kita mati itu ditanya, Pak Ahmad ini baik, apa baik, saya apa saya? Mesti ngatakan, jawabannya, saya. Ora saya, saudara, dipleroi. Guys. Baik atau baik? Baik. Kalau saudara tanya, Pak Tri itu baik apa enggak? Saudara mesti secara umum jawabnya baik. Tapi nanti kalau saudara mulai detailkan kehidupan saya, ya enggak baik juga ya, gitu. Makanya saudara berkata, Pak Tri baik, itu masih hampa. Masih kata-katanya bersayap. Tapi kalau saudara berkata, Tuhan engkau baik, saudara hanya menemukan kebaikan di dalam Tuhan. Tidak ada memang buruknya. Ketika saudara berkata, Yesus engkau baik, tidak seperti berkata, Pak Tri engkau baik, beda sekali. Langsung dalam sekali itu saudara. Ketika saudara berkata, Yesus engkau baik, memang benar-benar baik tok Yesus itu. Allah meninggalkan surga itu kita sudah kagum ya, luar biasa engkau Tuhan. Tak terselami, tindakanmu itu tidak terletak saudara. Tidak hanya meninggalkan surga dia, merendahkan dirinya menjadi manusia, rela disalibkan seperti seorang penjahat, semakin kagum lagi. Nah makanya ketika saudara, kata-kata yang sebenarnya saudara sering memuji teman-teman saudara, kalau di rumah duka itu saudara, kalau saya melayat di rumah duka, biasanya kan ada saat kalau yang mati itu orang penting, biasanya ada sambutan-sambutan, silahkan kalau para pelayat mau menceritakan kesan-kesan almarhum atau almarhumah silahkan maju gitu ya. Saudara kan masih bercerita, oh ibu ini atau bapak ini luar biasa. Dia orang yang setia. Saya itu pernah saudara berkhotbah kan kalau saudara tahu ya kalau saya memimpin pemakaman kan saya mesti berkata, bapak ini adalah bapak yang baik. Ya, dia ini orang yang tepat menepati kata-katanya. Rampungnya nek sing guyu kemekalan saudara. Pak Tri, waduh ada saja utang lho ora dibayar ngaku menepati apa. Saya tiba saya malu. Baik apa tuh Pak Tri enggak ngerti tuh kalau dia itu gini-gini. Ya itu kan dulu saya gitu kan. Nah, kalau saudara memuji orang baik, memang baiknya masih belum betul-betul baik. Tapi itu katakan kepada Tuhan. Saudara akan langsung memasuki betul-betul baik Tuhan itu. Tidak ada kejahatannya sedikit pun. Ya, tidak ada cacat celah, tidak ada noda sedikit pun. Ya, kalau saudara berkata Agustinus itu saleh, ternyata mungkin di dalam ajaran-ajaran tertentunya masih ada yang tidak tepatnya, kehidupan-kehidupan tertentunya ada yang tidak tepat. Martin Luther itu saleh, itu suci,
Sucinya itu mungkin masih beberapa pengajarannya, kebenarannya, ajaran-ajarannya masih beberapa hal dianggap meleset. Tapi kalau saudara berkata, Tuhan engkau suci, saudara langsung memahami betul-betul suci dia. Ya, tidak tersentuh dosa, tidak ada tersentuh kesalahan, ya, ketidakbenaran tidak ada. Nah, oleh karena itu, saudaraku yang dikasih itu, Henry Scougal melanjutkan dalam tulisannya, apabila kasih kita telah kita pancangkan pada Allah, kasih itu akan terpuaskan. Ini menyebabkan sukacita, saudara. Kasih itu akan terpuaskan oleh kemuliaan dan kebaikannya yang berlimpah. Dan sesungguhnya kasih kita terlalu kecil bagi Allah yang sedemikian agung. Sangat sedikit yang kita ketahui mengenai kemuliaan Allah. Tetapi apa yang kita ketahui itu cukup untuk mengisi jiwa kita dengan kasih dan perasaan takjub. Yang kita pahami dari buku-buku teologi, buku-buku bacaan, buku-buku rohani, saudara, bahas banyak yang menguraikan tentang kemuliaan Allah itu banyak. Tetapi meskipun banyak itu masih sedikit. Dan menurut Henry Scougal itu cukup untuk mengisi jiwa saudara, mengisi hati saudara, mengisi pikiran saudara, sehingga saudara merasa takjub. Itu saja saudara takjub, saudara. Apalagi ketika nanti saudara berada di hadapan Allah yang sempurna, tambah wah. Penderitaan kita waktu di dunia ini tidak ada artinya, saudara. Yang saudara katanya itu penderitaan saudara yang terhebat. Ini penderitaan saya, hidup saya itu dipenuhi kepahitan, itu tidak pahit-pahit sama sekali, tidak ada pahitnya sama sekali. Kalau nanti saudara sudah berhadapan menemukan kemuliaan Allah yang menakjubkan, kata Henry Scougal. Nah, makanya berada di hadirat Tuhan itu, saudara-saudara, menyebabkan saudara nanti rasa sakit, rasa pedih itu tumpul, karena saudara tenggelam di dalam ketakjuban saudara kepada Tuhan, saudara. Seekor kuda bernama Bucephalus, ketika mau dinaiki Raja Filipus, saudara-saudara, tiba-tiba menjadi liar. Wah, liar. Orang-orang bingung, pengawal-pengawalnya bingung. Kenapa mau dinaiki sang raja malah liar? Ada seorang pemuda, nanti saudara kenal namanya ya. Pemuda ini nanti jadi orang hebat juga. Langsung dia melompat. Dengan pengetahuannya, dia memegang tali kendalinya kuda. Caranya bagaimana? Kuda itu diarahkan menghadap matahari. Diarahkan menghadap matahari. Tiba-tiba jadi tenang. Duh, apa yang tidak diketahui orang? Nah, rupa-rupanya tadi kuda itu membelakangi matahari pagi. Dia melihat bayangannya hitam itu sudah bergerak-gerak. Dia panik. Langsung diputer, kepalanya menghadap matahari. Sekarang bayangannya di belakangnya. Kuda itu jadi tenang. Pemuda yang tahu itu namanya siapa? Dia adalah Iskandar Agung, yang nanti dikenal dengan Alexander Agung, pahlawan penakluk dunia. Caranya gimana? Menghadap matahari supaya kegelapan itu tidak di depan saudara, tapi di belakang saudara. Kalau saudara membelakangi Tuhan, membelakangi matahari, saudara hanya melihat gelapnya hidup saudara. Gelapnya hidup kita akan hanya melihat gelapnya hidup kita tok, karena kita Tuhan di sana, kita membelakangi Tuhan. Makanya di dalam penderitaan itu kita perlu bertobat. Kalau kita masih merasa orang Kristen kok dipenuhi kepahitan, penderitaan, saudara kita harus bertobat. Bertobat artinya kembali kepada Tuhan, supaya bayangan gelap itu di belakang kita. Saudara melihat kemuliaan Tuhan, kebaikan Tuhan, keindahan Tuhan, cahaya kemuliaan Tuhan itu yang nampak di dalam hidup kita. Oleh karena itu, ketika saudara menghadap Tuhan, mulai menyembah Tuhan, sukacita itu hadir. Nah, tema pagi ini, penyembahan mendatangkan sukacita. Sukacita itu hadir. Saya ambilkan dari bukunya Worship Matters, tulisan Bob
Calvin lagi, saudara-saudara. Seorang pemimpin ibadah, ini dia membahas tentang seorang pemimpin ibadah. Ya, WL, worship leader ya kalau di gereja kita. Seorang pemimpin ibadah menggemakan imbauan Daud dalam Mazmur 34 ayat 4. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku, marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Prioritas kita yang pertama saat berkumpul ialah memuliakan Allah. Prioritas utama. Makanya semua WL di gereja kita dalam pengarahan saya arahkan lagu pertama saudara harus bersifat pengagungan. Ya, karena prioritas utama dalam ibadah itu lagu pertamanya Gilbert tadi apa ya? Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Dia. Mesti ada pengagungannya. Pertama itu langsung pengagungan. Mengagungkan karena apa? Prioritas utama. Menurut Bob Calvin ini seperti itu, saudara. Memuliakan Allah. Saya ingin mengingatkan orang-orang bahwa Allah lebih besar daripada masalah dan sukacita mereka. Dalam kondisi sukacita pun Allah itu lebih besar daripada masalah dan sukacita kita. Saudara pernah bergembira karena apa sih? Punya kekayaan, Allah lebih dari itu loh, kalau saudara menemukan Allah. Lebih penting daripada segala pencobaan dan kemenangan mereka. Bob Calvin. Serius dia menulis di dalam buku tentang buku Worship Matters ini, saudara. Ya, jadi oleh karena itu marilah perbanyak penyembahan, saudara. Karena itulah kunci saudara tetap bersukacita. Ini khotbah terakhir saya di bulan ini, saudara. Karena nanti sore mulai Bu Lani Eko, Rabu mungkin saya masih berkhotbah lagi, membahas satu tema lagi. Ya. Tapi hari Minggu ini terakhir saya, minggu depan Pendeta Agus Yulianto dari Semarang, ya, pagi dan sore akan melayani. Nah ini, oleh karena itu bagaimana saudara ingat ketika apapun yang terjadi dalam hidup saudara, mulailah menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ayat sekarang yang kedua, ayat 27. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Sebetulnya semarak, keagungan dan semarak ini saya jatuhkan satu. Lalu yang berikutnya, kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Nah yang berikutnya, sukacita itu yang terakhir. Tapi rangkaiannya adalah keagungan, semarak, lalu kekuatan. Jadi di hadapan Tuhan itu saudara-saudara akan memperoleh kekuatan baru, ya, sebagai akibat dari kehadiran Tuhan. Hadirat Tuhan yang saudara alami, saudara rasakan. Walaupun saudara tidak merasakan, orang berdoa jauh lebih kuat. Ketika dia berdiri, entah dia merasakan hadirat, karena doa juga tidak boleh berdasar perasaannya. Aku doa orang ngerasa kayak apa-apa, itu bergantung perasaan, tidak boleh juga. Entah saudara merasakan kehadiran Tuhan, entah tidak, entah saudara merasakan hampa, tetapi ketika saudara berdoa jauh lebih kuat. Ya, jauh lebih kuat daripada saudara tidak berdoa. Jadi saudara, mengapa sukacita ada pada orang yang berdoa menyembah Tuhan atau di hadirat Tuhan? Paling tidak ada dua hal, saudara. Satu, karena orang tersebut tadi pertama melihat keagungan, keindahan, semarak Tuhan yang luar biasa. Keindahan Tuhan akan menghapus bayangan buruk, pikiran buruk tentang penderitaan, masalah, kesedihan yang sedang kita hadapi. Lalu yang kedua, ini yang baru, saudara. Orang tersebut akan mengalami kekuatan yang tidak terlihat namun nyata. Tidak terlihat namun nyata, ini maksudnya apa? Saudara pernah membayangkan bumi ini punya satelit, maksudnya bukan satelitnya Amerika, Israel, Singapura, ya. Bukan satelit Palapa, satelitnya Indonesia, tapi satelit bumi itu yang asli adalah bulan. Bulan itu selalu mengelilingi bumi. Karena apa, saudara? Padahal tidak ditali, tidak diikat dengan tali, saudara. Kenapa kok muternya terus mengelilingi bumi? Karena ada yang disebut gaya tarik bumi.
Kalau tidak, saudara, ketika dia melewati bumi terlempar jauh dari bumi. Karena dia ditarik, ada bumi itu ada gaya tariknya, saudara. Menarik bulan sehingga ada kekuatan yang tak terlihat yang menjaga bulan itu terus berada di dekatnya bumi. Muteri sehingga saudara bisa bulan purnama, padang bulan, Nabi menciptakan lagu padang bulan, bulane koyo rino. Nah itu ya, karena memantulkan cahaya matahari. Ada gaya yang menarik bulan itu terus berada dekat dengan bumi. Itu tidak terlihat, saudara tidak dapat melihat di total ini bulannya munyir. Kalau tidak ada itu, saudara, bulan itu mengitari terlempar ya, bergerak sendiri. Tapi karena ada gaya tarik bumi itu tadi, dia terus berada di dekat bumi, terus dipegang, ditarik. Demikian pula ketika saudara berada dekat Tuhan, ada kekuatan yang tak terlihat. Makanya saya seringkali ketika menaikkan doa berkat itu, tangan Tuhan yang tak terlihat menopang. Karena memang di alam ini banyak hal yang tidak dapat kita lihat dengan mata kita, saudara. Di ruangan ini ada frekuensi wifi, tapi kita tidak bisa melihat. Kalau bermain radio kita suara serafim sedang memancarnya, ada gelombangnya mereka. Tapi tidak bisa kita lihat, tapi bisa ditangkap dengan peralatan. Banyak gelombang-gelombang yang bekerja saat ini. Ini mic saya tanpa kabel, ini ada gelombang yang memancar, ditangkap dari belakang sana. Saudara juga tidak melihat. Banyak hal yang tidak dapat kita lihat, saudara. Demikian pula kalau saudara bersama dengan Tuhan, saudara, mengapa kok ada sukacita? Karena orang yang di hadirat Tuhan itu dia ditopang dengan kekuatan Tuhan, rahmatnya baru setiap hari. Kekuatan Tuhan itu akan memberi kekuatan kepada saudara. Ya. Kuasa Tuhan bagi orang yang dekat dengan Tuhan menjaga orang tersebut tidak terlempar seperti bulan tadi. Tidak terlempar, tidak terhempas. Karena Tuhan terus memegang saudara. Karena apa? Saudara berada di dekatnya. Apabila dia jatuh, tidak akan dibiarkan sampai tergeletak. Ya. Sebab tangan Tuhan jualah yang menopangmu dan membangunkanmu kembali, ya gitu ya. Tangan Tuhan menopang. Makanya hadapilah segala sesuatu itu dengan Tuhan. Sehingga saya dan saudara benar-benar tetap bersukacita dalam berbagai kondisi. Ini tulisan Ambrus dari Milan. Siapakah Ambrus dari Milan ini? Ini tokoh gereja atau disebut bapak gereja paling berpengaruh pada abad keempat. Dia berkata demikian, saudara. Marilah kita selalu mengikut Yesus dan tidak pernah bimbang jika kita mengikutinya. Kita tidak pernah gagal karena Ia memberi kekuatannya. Loh, saudara. Ini abad keempat. Ambrosius itu berarti Yesus itu dimulai dengan abad 0 ya, nggak baca. 100 tahun setelah Yesus, 200 tahun, 300, 400, jadi masih gereja muda, masih awal. Masih dekat dengan zamannya Yesus ya. Ambrosius berkata ini ya. Kita tidak pernah gagal karena Ia Yesus ya memberi kekuatannya kepada para pengikutnya. Yang menarik ini saudara, semakin dekat Anda pada kekuatan ini, Anda akan semakin kuat. Ini kuncinya para martir, mengapa kok dia menyanyi bersukacita, mau dibantai, mau disiksa, malah mereka menyanyi. Semakin saudara dekat dengan Tuhan, semakin saudara kuat, kata Ambrosius. Ya. Nah, ditambah tulisan Henry Scougal ya, bukunya God Abundant Life. Dia menulis kayak gini, saudara. Kekudusan merupakan kehidupan dan kesehatan dari jiwa yang telah diselamatkan oleh Allah. Orang yang tidak memiliki Kristus secara rohani ia lemah dan tidak mampu berbuat seperti yang dikehendaki Allah. Siapapun, karena di luar Yesus Allahnya Allah palsu.
pasti. Itu berhala. Yang mengatakan Alkitab ya. Ia letih dan gelisah. Tetapi ketika Kristus memberinya kehidupan yang baru, ia menerima kekuatan baru dalam jiwanya, serta kedamaian dalam hatinya. Sekarang pikirannya bisa mengerti apa yang baik, dan keinginannya dikendalikan oleh pikiran itu. Hatinya tidak lagi terikat pada panca indera yang bersifat jasmani maupun pengaruh orang lain. Sebaliknya, ia dikendalikan oleh Roh Allah dan digerakkan oleh iman kepada hal-hal yang tidak kelihatan. Ya, ketika Kristus memberi kehidupan yang baru, ia menerima, orang itu menerima kekuatan yang baru. Dikendalikan oleh tadi yang terakhir adalah digerakkan oleh iman kepada hal-hal yang tidak terlihat. Nah, ini harus menjadi keyakinan kita. Oleh karena itu, sukacita itu dapat lebih mudah saudara bersukacita dalam berbagai kondisi kalau saudara terus memiliki kehidupan penyembahan yang baik. Seseorang bercerita kepada saya bagaimana keadaannya saat dia mulai sebelum mengenal Yesus. Sebelum mengenal Yesus. Itu ceritanya Bu Nini. Nanti Rebu tak suruh kesaksian, makanya saudara datang Rebu, dia nanti mungkin cerita detail. Tapi intinya sebelum mengenal Yesus dia mengalami disantet. Disantet itu saya ya percaya ya tidak, ya seringkali tak bantah. Allah, santet tau. Ya. Dan katanya Bu Nini, temannya itu suruh membuktikan. Segera percaya diajak tidur di rumah dia, itu di atapnya dengan banyak sekali suara-suara gitu. Sampai temannya akhirnya pada takut tidur di rumahnya dia. Ya, terus langsung dia sendiri akhirnya karena di luar Tuhan Yesus ya kena penyakit, diperiksakan, didiagnosa, berbagai dokter, berbagai dukun, dicampur aduk pokoknya gitu, karena belum percaya Yesus ya. Disuruh meriksa, nggak ada penyakitnya secara medis, nggak ada penyakitnya ini. Kondisinya Bu Nini sendiri sehat, sudah sampai sekarang sehat, ya, nggak ada penyakitnya. Lalu dari peristiwa menyantet itu memang dia dibimbing, ditemukan dengan hamba Tuhan yang mendoakan dia, melayani dia, ya. Ya. Nah sekarang saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia berkata teman-temannya dekat dia yang melihat penderitaan dia ketika keluarganya, anak-anaknya juga kiriman bareng raketok. Menurut kesaksiannya Bu Nini ini mungkin orang yang dekat-dekat Tulungagung ya, pakai dukunnya Tulungagung, yang dukun Tulungagung kan memang ampuh. Makanya katanya wong Ponorogo, wong Wonogiri itu paling wedi karo wong Tulungagung. Ketabrakan, sudah ditanya orang mana Tulungagung? Oh enggak, wis pun berdamai-damai. Katanya orang-orang gitu kalau saya dengar ya. Saya kepindah dari Jakarta juga gitu memang sudah. Pak Tri, pindah mana Tulungagung? Sana perdukunannya kuat Pak Tri. Itu yang tim doanya di Jakarta saya. Saya punya tim doa khusus yang tiap minggu berdoa, satu kelompok itu. Ya, ada yang mengatakan Pak Tri di sana perdukunannya kuat banget loh. Oh gitu. Ya terima kasih. Dan ini ya maksudnya ini saya rangkai saja ceritanya beliau, walaupun saya pura-pura tidak percaya karena saya orangnya sangat logik, rasional ya, sehingga seringkali saya bantah untuk menemukan cerita yang masuk akal. Nah kesaksiannya dia, teman-temannya dia berkata apa? Aku nek posisimu mungkin aku harus bunuh diri, nggak kuat. Nah tapi setelah Bu Nini ini mengenal Tuhan Yesus Kristus, saudara, ternyata penderitaan yang berat itu nggak ada artinya. Dia bisa ngomong penderitaan itu ternyata setelah saya mengenal Yesus itu sukacita Tuhan itu lebih besar. Makanya dia kok siap, sebetulnya beliau ini tidak siap menikah lagi. Saudara. Wis aku mau mikir nikah-nikahan. Tapi karena yang naksir pendeta, dipertimbangkan ini. Karena bagi dia sekarang hidup yang paling indah itu dalam Tuhan. Hidup yang paling indah itu menyenangkan Tuhan. Saya pernah kaya sampai habis kekayaan saya.
untuk nambah kisah dirinya dan anaknya. Rumah di Bali, di Lumajang, di kota, jual semua habis, mobil habis. Sekarang enggak punya apa, makanya saya terbuka sama dia, gajiku meng sakmene lho, Dik. Masalah itu, saya itu pernah punya duit, nggawa metu mangan 1 juta itu ketir-ketir, pernah. Nek sekarang itu sudah biasa. Setelah mengenal Yesus itu, tidak ada yang indah. Lebih indah selain hidup dan melayani Tuhan Yesus. Oh ya, kalau berani silahkan kalau gitu, ayo gitu. Kita lanjutkan melayani Tuhan bersama-sama. Nah, nanti hari Rabu dia akan bersaksi ya, nanti sudah dengarkan. Nah, masalah besar apapun menjadi tidak berarti. Menjadi tidak berarti, saudara. Kalau kita yang sudah 15 tahun, 20 tahun mengikut Yesus, opo ya, enggak, saudara, wis biasa soalnya. Tapi orang yang baru masuk dari dulu bukan orang Kristen, menjadi orang Kristen, itu wow banget. Di dalam Yesus itu wow banget. Penderitaan dalam melayani, penderitaan, saya kecil itu. Makanya beliau sejak mengenal saya banyak masalah yang dihadapi dia, tapi dia cuma ya didoakan saja. Enggak masalah itu kecil bola-balik ngono. Itu kecil. Itu kecil gitu. Wah, luar biasa ya sudah. Ya. Ya, saya akan menutup saudara dengan kutipan George Whitefield dari jurnalnya, tulisan dari buku hariannya. Aku mulai membaca kitab suci dengan berlutut, menyingkirkan buku-buku lainnya dan kemudian berdoa. Jika memungkinkan pada setiap baris dan kata, ini adalah makanan dan minuman bagi jiwaku. Setiap hari aku menerima kehidupan baru, cahaya dan kekuatan dari atas. Nah, saudara, oleh karena itu sempatkan kita selalu menyembah, berada bersama Tuhan. Karena di situ dia menerima cahaya, kekuatan yang dari atas, itu dari Tuhan.